Universitas Muhammadiyah. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang ada pada buku Teori Praktik Pengambilan Keputusan dengan mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan oleh dosen Dr. Hamdani, SE, MM, MPD, MAK sekaligus sebagai penulis buku Teori Praktik Pengambilan Keputusan. Di sini saya akan membahas tentang bab 11 yang berjudul Pengambilan Keputusan dan Analisis Rasio Keuangan. Di sini ada 2 poin yang kita bahas. Yang pertama yaitu laporan keuangan dan yang kedua itu tentang analisis rasio keuangan. Yang pertama kita bahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang bersangkutan. Laporan keuangan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan biaya-biaya atau expenses perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua laporan neraca memuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset, utang atau liabilities, dan modal sendiri atau owner equity perusahaan pada saat tertentu. Kemudian yang ketiga laporan saldo laba, yaitu memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagi sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Kemudian yang keempat laporan arus kas, yaitu memuat informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama satu periode tertentu. Dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Catatan atas laporan keuangan sebagai informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Kita bahas tentang analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis keuangan adalah manajer, analisis kredit, analisis sekuritas. Dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan, maka seorang manajer dapat mengambil keputusan dengan mengenai keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Ada 3 cara menganalisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis horizontal atau trend analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Kedua, di sini ada analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Yang ketiga adalah kombinasi dari analisis horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggabungkan atau mengkombinasi dari kedua analisis tersebut. Selanjutnya di sini ada 4 cara dalam menghitung dan menganalisis rasio keuangan. Yang pertama memakai cara rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat rasio profitabilitas. Termasuk ke dalam rasio likuiditas yang pertama yaitu current ratio, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana kewajiban-kewajiban jangka pendek dari para kreditor dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Untuk yang kedua ada quick ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Kemudian yang ketiga yaitu inventory to net working capital, adalah rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Untuk selanjutnya yang keempat ada cash ratio, merupakan rasio yang mengukur seberapa besar uang kas dan setara kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang
kedua ada rasio solvabilitas, yaitu rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Yang termasuk ke dalam rasio solvabilitas yang pertama ada debt to asset ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total uang dan total aktiva. Kemudian yang kedua itu ada debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total uang dan modal sendiri. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio, yaitu rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Selanjutnya ada current liability to net worth, adalah rasio antara hutang lancar dan modal sendiri. Ada rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang termasuk ke dalam rasio aktivitas yang pertama yaitu perputaran piutang atau receivable turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode. Selanjutnya yang kedua itu ada perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Yang ketiga yaitu working capital turnover. Yang keempat selanjutnya fixed asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset pabrik serta peralatannya. Yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Di sini yang termasuk ke dalam rasio profitabilitas yaitu yang pertama net profit margin, yaitu rasio untuk mengukur laba atas setiap rupiah penjualan. Selanjutnya yang kedua return of investment, yaitu rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Ketiga, return on equity atau ROE, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Mungkin itu saja ya materi yang bisa saya jelaskan dalam buku ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari. Jangan lupa di like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.